Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Ayah bunda kabarnya gimana di rumah? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf sekali lagi Pak Anta baru bisa menayangkan video pembelajaran untuk pada kesempatan hari ini. Ya, anak-anak sekali lagi Pak Anta mohon maaf. Baik, untuk hari ini kita sudah minggu kemarin kita sudah melaksanakan ulangan harian. Ya, sudah saya lihat, Pak Anta lihat hasilnya juga alhamdulillah lumayan baik, ya. Oleh sebab itu kita lanjutkan materinya. Berikutnya adalah tentang lari estafet. Ini termasuk tentang lari estafet itu adalah cabang atletik, anak-anak, ya. Jadi termasuk di cabur atau cabang olahraga atletik. Ya, baik. Hari ini yang kita pelajari yang pertama tentang lari estafet adalah yang pertama tentang peralatan utama lari estafet. Apa ya? Peralatannya ini apa aja sing dipakai atau apa aja? Alat yang dipakai untuk lari estafet itu apa? Nah, nanti kita jelaskan. Yang kemudian yang kedua adalah gerak dasar memberi dan menerima. Jadi lari estafet itu juga ada namanya memberi tongkat dan ada nanti juga menerima. Nah, kok masih bingung ya Pak? Nanti ya kita jelaskan. Pak Anta jelaskan. Yang terakhir adalah tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam estafet. Jadi dalam lari estafet itu ada yang perlu kalian pahami betul ya tentang lari estafet di dalam cabur atletik ini. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Pak Anta bertanya dulu. Jujur, kalian sudah sarapan atau belum? Sudah? Atau belum? Nah, kalau belum, sarapan dulu. Biar apa? Biar energi di pagi hari ini, biar kalian tetap semangat belajarnya. Itu yang pertama, kalian harus sarapan pagi itu wajib. Ya, sarapan loh, bukan makan siang loh. Kalau makan siang kelasnya kan banyak, sarapan tuh secukupnya. Bagus lagi kalau ditambah dengan segelas air susu. Ya, sudah? Sarapan sudah ya? Alhamdulillah kalau sudah, kalian sudah sarapan, sekarang kalian siapkan buku PJOK-nya. Otomatis sudah punya semua kan? Bukunya apa? Mass media. Ya, seperti ini bukunya. Nah, seperti ini. Punya ya di rumah? Sudah ya? Nah, sekarang dibuka halaman 36. Ya, disimak. Sudah? Saya tunggu. Pak Anta tunggu. Sudah? Sudah dicari bukunya? Sudah ya? Alhamdulillah. Oke, kita mulai. Dalam materi lari estafet itu ada 5 indikator atau 5 tujuan yang peserta didik harus kuasai. Apa saja Pak? Dilihat halaman 36. Yang pertama apa? Mengidentifikasi gerak dasar memberi dan menerima tongkat estafet. Ya, mengidentifikasi. Jadi tahu, oh menerima itu seperti ini, oh memberi itu seperti ini. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi. Yang kedua adalah menjelaskan gerak dasar memberi dan menerima tongkat estafet. Jadi menjelaskannya, caranya gimana. Itu kalian juga harus bisa menguasainya. Berikutnya yang ketiga adalah menjelaskan cara melakukan gerak memberi dan menerima tongkat estafet. Nah, itu kalian juga harus bisa. Ya, yang keempat melakukan gerak dasarnya. Ya, melakukan gerak dasar memberi dan menerima tongkat. Yang terakhir yang kelima adalah menerapkan atau mempraktekkannya. Ya, nanti setelah materi ini nanti ada tugas ya minggu depan ya itu nanti ada prakteknya ya untuk ada prakteknya karena di PJOK itu penilaiannya yang pertama adalah praktek dan penilaian ulangan atau tulis ya untuk kelas 5. Jadi dari kelas 4, 5 dan 6 itu Pak Anta ngambil nilainya 2. Yang pertama ujian tulis dan yang terakhir adalah ujian prakteknya. Jadi kalian semuanya harus bisa menguasai. Saya yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin kalian pasti bisa prakteknya. Saya yakin pasti bisa. Tapi
Nah, kebanyakan di materinya kalian belum bisa menguasainya. Jadi Pak Anta berharap dengan adanya video ini betul-betul nanti bisa diulang kembali, direview kembali, dilihat kembali materinya dari Pak Anta itu apa yang perlu jelas bisa dilihat kembali. Jadi materi betul-betul kalian harus menguasai. Ya, jadi materi bisa menguasai, prakteknya juga bisa menguasai. Gini. Ya, berarti kalian sudah tuntas materinya di lari estafet dan materi selanjutnya. Baik, kalau gitu kita mulai dari yang pertama. Dilihat di halaman 37. Lari estafet merupakan cabang olahraga lari yang dilakukan secara bergantian. Jelas ya? Secara bergantian antara satu pelari dan pelari lainnya. Jadi antara satu pelari dan pelari lainnya secara bergantian. Terdiri dari berapa satu regu itu? Ada yang tahu? Mungkin sudah ada yang pelajari? Ya, betul. Ada 4 orang pelari. Jadi dalam satu regu itu ada 4 orang pelari. Nah, pelari pertama, ayo diperhatikan, disimak, melakukan start dan menyerahkan tongkat estafet kepada pelari kedua. Saya ulangi, pelari pertama menyerahkan tongkat estafet kepada pelari kedua. Dan seterusnya. Jadi pelari kedua memberi tongkat estafet pelari 3. Pelari 3 membawa tongkat memberikan kepada pelari 4. Sampai ke pelari 4 dan finish. Sampai sini jelas? Baik, kita lanjutkan. Sebelum berlari, pelari pertama. Ingat, pelari pertama melakukan start jongkok. Ayo, kelas 4. Ini materi kelas 4, lari jongkok, start jongkok, sudah bisa atau belum? Atau malah lupa? Harusnya kelas 5 sudah paham di luar kepala. Ya, nanti kalau masih ragu, masih Pak, sedikit-sedikit lupa Pak. Nanti akan saya jelaskan nanti di lapangan. Ya, start jongkok itu yang mana yang betul? Malah ini materi kelas 3. Kalau nggak salah, ya. Nanti akan saya jelaskan, saya review kembali. Oh, gini loh, start jongkok itu. Jadi biar kalian lebih paham betul. Ya. Jadi lari pertama itu menggunakan start jongkok. Kemudian pelari kedua, 3 dan 4 itu menggunakan start atau posisi berdiri atau start berdiri. Ya, jadi menggunakan start berdiri. Sampai sini sudah jelas? Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Kategori lari estafet sering dilombakan adalah berapa kali anak-anak? Ya, jaraknya adalah 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter anak-anak. Jadi 2 perlombaan ini. Ya, yang pertama adalah 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Sampai sini sudah jelas? Baik, kita lanjutkan. Yang pertama dilihat, ya ini peralatan utama. Ya, peralatan utama yang digunakan dalam lari estafet adalah tongkat estafet. Tongkatnya seperti apa Pak? Nah, nanti saya akan kasih contohnya. Kemudian panjang tongkat estafet adalah 29 sampai dengan 30 cm. Dan diameter tongkat estafet untuk anak-anak adalah 2,54 cm. Dan untuk dewasa adalah 3,81 cm. Dan berat tongkat estafet adalah berapa anak-anak? 50 gram. Ya, 50 gram itu. Tongkat estafet dibuka halaman berikutnya. Tongkat estafet dipegang oleh pelari hanya pada setengah bagian saja. Ya, nih contohnya seperti ini. Nah, ini anak-anak. Tongkat estafet itu semacam ini. Jadi ada 2 sisi warna, biar tidak membingungkan. Ya, tidak membingungkan. Jadi yang dimaksud tadi adalah dipegang salah satu sisinya. Misalnya, pertama kita pegang hitam dulu, semuanya hitam. Ya, kemudian nanti diserahkan ke pelari berikutnya itu adalah yang putih. Gini, contohnya. Nah, semacam itu. Jadi panjangnya ini kira-kira ya seperti ini gambarannya untuk tongkat estafet. Jelas ya? Ya, baik. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah tentang gerak dasar memberi dan menerima. Nah, di sini dalam lari estafet itu ternyata
teknik pemberiannya ada 2. Coba, yang pertama apa anak-anak? Iya, betul. Teknik pemberian tongkat estafet dari atas. Ya, dari atas. Kemudian yang kedua adalah teknik pemberian tongkat dari mana anak-anak? Dari bawah. Ya, dari bawah. Bisa kalian lihat di halaman 39. Ini. Ya. Bisa dilihat? Nah, seperti ini. Ini termasuk pemberian tongkat dari atas. Ya, ini yang pembawa tongkatnya, ini penerimanya. Bisa dilihat ya. Ini yang dari atas. Jadi jangan terbalik nanti anak-anak ya. Terus yang kedua adalah teknik dari bawah. Ini dilihat, tangannya juga dibalik. Ya, dibalik. Dan memberinya dari bawah sini anak-anak. Bukan dari atas sini, salah. Dari mana? Dari bawah sini. Nanti Panta akan jelasnya lagi di Panta praktekan ya. Nanti akan saya praktekkan di lapangan. Pun jelas ya? Oke, itu untuk teknik pemberian tongkatnya. Ya. Kemudian untuk penerimaannya. Nah, penerimaannya di sini juga dibagi 2 anak-anak. Yang pertama adalah tentang cara melihat atau visual. Dibuka halaman 40 anak-anak. Sudah? Oke. Yang pertama cara melihat visual. Visual itu apa, Pak? Melihat. Jadi seperti ini, melihat. Nih. Seperti gambar yang tadi, ya, itu melihat. Nah, kemudian adalah cara non visual atau tidak melihat. Itu dibalik anak-anak. Nah, tangannya dibalik. Ya, tangannya dibalik. Nanti kita praktekkan. Kok masih bingung ya Pak? Nanti saya praktekkan ya. Ya Pak, nanti saya akan praktekkan. Pokoknya tenang saja. Kalau belum jelas, nanti akan saya praktekkan, Pak Anta praktekkan di lapangan. Yang perlu kalian perhatikan itu adalah cara melihat. Ya, cara melihat atau visual itu biasanya digunakan dalam lari estafet dengan jarak berapa anak-anak? 4 kali 400 meter. Saya ulangi. Kalau yang melihat, ya melihat itu 4 kali 400 meter. Sedangkan yang non visual atau tidak melihat, tangan seperti ini, ya, nah itu menggunakan dalam lari ukuran berapa? Jaraknya 4 kali 100 meter. Jadi 4 kali 100 meter. Jadi harus bisa membedakan. Jadi kalau non visual itu berarti tidak melihat. Itu berarti katanya Panta kemarin 4 kali 100. Kalau yang visual berarti 4 kali, ya 4 kali 100. Baik, sampai sini sudah jelas? Ya, baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam estafet. Apa saja? Ayo kita bahas. Yang pertama, dilihat di halaman 41. Yang pertama, penempatan pelari harus mempertimbangkan kelebihan dan dari pelari tersebut. Misalnya, pelari pertama dan ketiga ada orang yang mampu berlari cepat di lintasan tikungan. Sementara itu pelari kedua dan keempat adalah orang yang mampu berlari cepat di lintasan lurus. Jadi juga beda anak-anak. Jadi yang larinya lurus, yang larinya cepat itu ditempatkan di mana? 2 dan 4. Yang bisa larinya tikung, nah laku yang butuh larinya tikungan dan sebagainya itu pelari 1 dan 3. Paham ya? Lanjut, jarak antara pelari harus mempertimbangkan kecepatan setiap pelarinya. Ya, yang berikutnya yang ketiga, pemberian tongkat estafet harus dilakukan di dalam daerah pergantian. Jadi dalam lapangan lintasan lari estafet itu ada daerah pergantiannya, Nak. Ya, dan jaraknya berapa panjangnya? Betul, 20 meter. Ya, dan lebarnya 1,2 meter. Itu jarak di mana pergantian tongkat itu di situ. Jadi kalau tidak di situ dinyatakan diskualifikasi. Nah, jadi tidak boleh. Jadi harus berada di daerah pergantian tongkat dengan panjang berapa tadi anak? 20 meter, lebar 1,2. Ya. Lanjut, sebelum menerima tongkat estafet pelari harus menunggu dan bersiap sesuai dengan urutannya. Jadi sambil menunggu tongkat itu, ya kalian harus benar-benar siap.
Ya, jadi jangan ngobrol sama temennya, tidak boleh. Ngobrol sama tidak fokus di kota melamun tidak boleh. Jadi harus betul siap karena menerima tongkat itu. Ya, lanjut, pemberian dan penerimaan tongkat estafet sebaiknya dilakukan secara bersilang. Maksudnya dari kanan ke kiri. Ya, nanti praktekkan biar tidak bingung, ya. Kemudian setelah memberikan tongkat estafet, pelari tidak boleh keluar dari lintasan. Jadi setelah memberikan tongkat estafetnya, terus habis itu keluar kemana gitu tidak boleh, ya harus menunggu di situ sampai pelari keempat memasuki garis finish. Ayo, benar-benar dipahami ya, sampai garis finish. Lanjut. Sebelum memberikan tongkat, pelari untuk mencepat waktu, catatan waktu. Itu yang ketujuh. Sebelum menerima tongkat, pelari dapat berjalan atau berlari untuk mempercepat catatan waktu. Maksudnya di sini adalah dalam pada proses pergantian tongkat estafet kalian bisa ya berjalan. Ya, mungkin sudah kedengaran di belakang itu, ayo teman-teman lari. Nah, misalnya begitu. Nah, itu kamu bisa sambil berjalan atau berlari kecil. Ya, sambil tangan atau melihat. Kalau misalnya visual ya visual melihat, ya, non visual ya tidak melihat, ya, semacam itu. Terus yang kedelapan adalah dalam kategori lari estafet 4 kali 100 meter, tongkat estafet tidak boleh terjatuh. Saya ulangi. Dalam kategori lari estafet 4 kali 100, itu tongkat tidak boleh terjatuh, anak-anak. Kalau terjatuh kenapa? Akan terjadi apa? Nah, diskualifikasi. Jadi grupnya itu atau anggota tersebut atau pelari dengan menjatuhkan tongkat, berarti dia nyatakan diskualifikasi dengan ukuran atau dengan jarak 4 kali 100 meter. Tapi kalau 4 kali 400 meter, ayo yang terakhir ya, dalam kategori lari estafet 4 kali 400 meter, tongkat estafetnya terjatuh, gimana anak-anak? Boleh, ya boleh diambil lagi dengan pelari yang menjatuhkannya. Jadi bukan pelari yang menerima itu tadi jatuh terus yang menerima ngambil, tidak. Yang mana? Yang menjatuhkannya. Paham? Jadi 4 kali 400 jatuh. Boleh apa tidak? Apa boleh atau dis? Ya, boleh diambil. Tapi kalau 4 kali 100 dis atau boleh diambil? Diskualifikasi. Betul? Ya, kalian sudah paham betul, ya. Baik. Mungkin materinya sampai sini. Nanti Pak Anta setelah ini langsung ke lapangan, ya. Jadi tetap simak terus video ini, ya. Betul-betul kalian cermati prakteknya di lapangan seperti apa, Pak Anta. Baik ya? Oke? Oke, sekarang Pak Anta mau ke belakang, mau ke lapangan dulu. Ya? Oke. Baik, anak-anak. Kita sudah berada di lapangan, ya. Ini sementara Pak Anta masih di teras kelas, ya, masih teras kelas, karena berkaitan nanti Pak Anta akan menyampaikan, mereview kembali, ya, tentang start jongkok itu seperti apa. Mungkin ada dari kalian yang belum paham atau lupa, ya. Oke, baik, kita mulai. Untuk sekarang akan saya praktekkan start jongkok. Nah, ini sudah ada garis di depan saya ini. Posisinya harus jongkok seperti ini, ya. Mungkin jadi lihat sudah. Nah, ini ada garis start, ya. Dan jangan lupa dalam permainan dalam lari estafet itu kita menggunakan tongkat estafet. Jadi harus dibawa betul tongkat estafetnya. Kalau lari sprint itu tidak membawa tongkat, tapi karena ini lari estafet menggunakan tongkat, jadi harus membawa. Jadi pelari pertama, sekali lagi pelari pertama menggunakan start jongkok. Pak, pegangnya tangan kiri atau tangan kanan? Tangan kanan. Nah, dipilih. Umpama menggunakan yang warna hitam. Seperti ini, dilihat. Ya. Jadi, bersedia. Dilihat, tangan harus mengenai garis. Ya, seperti ini. Dan pandangannya lurus ke depan. Sudah jelas? Nah, ini aba-aba bersedia. Kemudian aba-aba siap. Berarti gimana? Kaki lurus.
ya. Kaki lurus. Seperti ini. Pandangan juga ke depan. Seperti ini. Kemudian beban terakhir adalah ya. Nah, ya atau lari. Sampai sini jelas? Mestinya sudah jelas dong. Ini kan review di materi di kelas 3 dan kelas 4. Ya. Baik. Sudah jelas ya? Baik, anak-anak, selanjutnya Pak Anta akan menjelaskan tentang memberi tongkat estafet. Caranya gimana? Nah, biar tidak bingung, ya, jenengan kalian biar tidak bingung, nanti akan saya jelaskan. Seperti ini. Yang memberi tongkat estafet. Yang pertama tadi dari mana, anak-anak? Ya, dari atas. Contohnya, jadi Pak Anta pegang warna hitam. Tadi startnya pelari pertama menggunakan apa? Start jongkok. Nah, ini Pak Anta membawa tongkat dengan warna yang hitam saya pegang, ya. Kemudian dikasihkan dari atas seperti ini, ya. Saya ulangi, diberikan seperti ini dari atas. Itu berarti apa, anak-anak? Secara apa? Ya, secara visual atau secara melihat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, secara non visual atau dari bawah. Gimana, Pak? Seperti ini. Membawa dari bawah. Ya, dari bawah seperti ini memberinya. Jelas ya? Jadi bukan dari atas. Dari atas tadi, dari atas itu menggunakan visual. Tapi kalau dari bawah berarti non visual atau tidak melihat. Baik, sampai sini jelas ya? Nah, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan materi yang selanjutnya adalah tentang menerima. Ya, menerima. Tadi sudah pemberinya. Memberi dari atas dan bawah. Sekarang menerima juga ada dua, anak-anak. Ya, menerima secara non visual sama secara visual. Ya, baik, Pak Anta praktekkan dulu. Sebentar. Tapi Pak Anta butuh teman ini, butuh bantuan. Ya, yaitu Pak Septa. Alhamdulillah Pak Septa sudah ada di sini bersama Pak Anta. Baik, terima kasih Pak Septa bantuannya. Ini saya tolong bantuannya. Ini saya akan mempraktekkan tentang menerima tongkat estafet, ya, dari atas dan dari bawah, secara visual dan secara non visual. Baik, anak-anak, dilihat, ya, dilihat betul-betul caranya, ya, caranya dilihat betul-betul, ya. Baik, sekarang dengan secara visual atau melihat, ya, berarti dari mana, anak-anak? Betul, dari atas. Lihat Pak Anta, menerima seperti ini. Nah, seperti ini, dilihat. Nah, jadi Pak Septa memegang warna hitam, berarti Pak Anta menerimanya warna putih. Kemudian Pak Anta akan membawa terus berlari ke pelari berikutnya. Itu secara visual atau melihat. Jelas ya, anak-anak? Nah, sekarang yang kedua, secara non visual atau tidak melihat. Gimana, Pak? Namanya juga tidak melihat loh, Nak. Berarti tidak boleh melihat, ya. Berarti menghadap sana. Seperti ini. Nah, dari bawah, ya, nerimanya, ya, memberinya dari bawah. Tangannya dilihat, ini dibalik. Nah, jelas? Nah, Pak Anta bawa. Nah, setelah ini Pak Anta pindah tangannya. Nah, seperti ini. Ya, sebaliknya. Tadi di materi yang pertama harus bersilang, berarti misalnya Pak Septa membawa tangan kanan, Pak Anta nerimanya tangan kiri. Seperti ini. Ya, kelihatan ya? Ya, kelihatan. Baik, pegang. Terus lari, kemudian dipindah tangan kanan. Dikasihkan berikutnya tangan kiri. Baik, anak-anak, sampai di sini jelas tentang materi lari estafet. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Septa bantuannya. Sama-sama Pak Anta. Sampai di sini dan materi PJOK untuk kelas 5. Sampai ketemu di video berikutnya. Sekali lagi Pak Anta mohon maaf sekali baru bisa menyampaikan materi lewat video ini. Ya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.